Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lahum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila anshuju fansuju yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Kita tentu mari bersyukur kepada Allah dan bersalawat kepada Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Saudaraku semua, kita hari ini alhamdulillah mendapatkan izin berdirinya Fakultas Agama Islam dengan nomor 543 tahun 2022 dari Kementerian Agama. Alhamdulillah, Fakultas Agama Islam mulai resmi menerima mahasiswa baru. Adapun visi misi kita dalam Fakultas Agama Islam adalah bagaimana mewujudkan sarjana muslim yang islami, profesional, inovatif, mandiri, dan berkepribadian, yaitu mahasiswa yang akan memiliki daya saing di tingkat lokal pada tahun 2025, lokal, nasional, dan regional. Insya Allah ke depan pada tahun 2030 kita akan memiliki daya saing pada tingkat internasional. Insya Allah FAI UMA ini hadir menjadi FAI yang begitu indah, begitu inovatif, menjadi Fakultas Agama Islam pilihan kita semua. Kami menunggu semua adik-adik, orang tua yang menggelar anaknya. Ayo kita bergabung di Fakultas Agama Islam Universitas Medan Area, kampus sehat bestari, kampus yang dia profesional, mandiri, dan berkepribadian. Insya Allah barokah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Sahabat TV MUI Medan, untuk Medan dan umat, kembali kita berjumpa di acara kita, program kita, dan kali ini kita akan membahas tentang ruqyah syariah bagi orang sakit atau keringanan bagi orang sakit, terutama dalam menjalankan ibadah sholat. Hadir bersama kita Wakil Bendahara MUI Kota Medan, Al-Ustadz Dr. Watni Marpaung MA. Assalamualaikum Ustadz, selamat datang. Waalaikumsalam Ustadz. Apa kabar, sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, sahabat TV MUI Medan, banyak persoalan-persoalan yang kadang-kadang ini sepele bagi kita dan ini bisa mengganggu atau bisa berakibat fatal bagi kita, terutama dalam menjalankan ibadah sholat. Nah, ada persoalan-persoalan yang perlu kita ketahui dan nanti akan dibahas oleh Al-Ustadz Watni Marpaung terkait dengan keringanan atau ruqyah syariah bagi
orang yang sakit, karena ibadah sholat itu tidak ada alasan untuk ditinggalkan walaupun bagaimana keadaannya, maupun sakit maupun perang, ya, dalam keadaan apapun sholat tetap dilaksanakan. Ustadz, kira-kira ini yang sering terjadi di tengah-tengah masyarakat. Ya, ada orang yang dalam situasi dia tidak memungkinkan untuk sholat berjemaah misalnya, atau sholat secara sempurna berdiri dalam keadaan sakit. Nah, bagaimana pertimbangan atau hukum dalam agama Islam keringanan bagi orang yang sakit untuk melaksanakan ibadah sholat? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatu wassalaman ala rasulillah, man la nabiyya ba'dah. Baik, sahabat TV MUI Medan yang dimuliakan Allah, Ustadz Atmo, ini tema ini menarik ini Ustadz, karena setiap orang pasti sakit. Ya. Tak ada orang yang tak sakit. Kalau tak sakit ujungnya maut itu. Karena memang tak sakit lagi. Pada sahabat TV MUI Kota Medan, menarik dari judul ini sebenarnya kan udzur syar'iyah, udzur syar'iyah bagi orang yang sakit. Kita ingin menyebutkan bahwa ada rukhsah, ya. Jadi dalam terminologi usul itu ada istilah namanya azimah dan rukhsah itu dulu. Azimah itu hukum asal, rukhsah itu keringanan, begitu. Jadi makna rukhsah itu bukan bahwa bagi dia tak wajib sholat, bukan, hanya dispensasi saja. Dispensasi, ya, keringanan. Iya, keringanan. Jadi bukan maksudnya bahwa lalu sholat tidak wajib bagi dia, tidak. Jadi azimah itu kan adalah perintah Allah, masyara'allah ibtidaan. Jadi apa perintah Allah yang diberikan pada hamba, ibtidaan awal. Sholat itu azimahnya adalah wajib. Nah, lalu ketika si hamba itu mengalami misalnya marid, ya, sakit, apakah sholat baginya wajib? Tetap wajib. Tetap wajib. Bukan tidak wajib. Bukan itu tidak wajib. Jangan beranggapan sholat ini udah sunat, ini bukan. Sholat itu tetap wajib, tapi ada rukhsah, dispensasi keringanan bagi orang yang mengalami sakit. Nah, oleh karena itulah sebenarnya tidak ada yang kita sebut tadi, ada orang yang mau sakit pengennya sehat terus. Sehat terus. Ya. Nah, apakah dicabut yang namanya taklif pembebanan bagi orang sakit? Tidak. Karena memang dalam hadis disebutkan rufi'al qalam itu kan tidak masuk orang sakit. Diangkat pena bagi orang yang misalnya tidur lalu terbangun, orang gila baru dia sembuh gitu kan. Tidak ada orang sakit, maka orang sakit pun tetap diberikan yang namanya taklif, tapi diberikan yang namanya dispensasi. Nah, begitu Ustaz Admo. Maka dalam konteks yang namanya marid ini, para ulama telah membahas panjang sebenarnya dalam Al-Quran, bahkan dalam hadis, ya, teks yang menyebutkan misalnya kalimat sakit. Dalam ayat puasa misalnya faman kana minkum maridun, ditemukan langsung kalimat marid. Jadi sakit, safar, gitu ya. Dalam hadis pun ditemukan kalimat marid. Nah, mungkin dalam konteks kita, dalam konteks kehidupan sehari-hari, para sahabat sekalian, dipastikan kita pernah sakit. Apakah berlaku rukhsah? Berlaku. Nah, cuman para ulama pun tetap memberikan klasifikasi. Iya. Sakit yang bagaimana yang dia kena? Tidak pula sakit gigi sikit macam saatmu tadi lalu tak sholat lagi, tidak. Jadi bahkan para ulama mengklasifikasikan ada yang penyakitnya itu thiqal, berat, ringan, sedang dan ringan. Maka yang diberikan dispensasi itu adalah memang penyakit berat. Misalnya rukhsah bagi orang yang boleh bertayamum. Iya. Jadi kapan dia boleh bertayamum? Misalnya ketika mau sholat dia tidak lagi dia berwudu tapi bertayamum. Memang berefek dengan penyakit, kalau bersentuhan dia dengan air maka penyakitnya akan memburuk, bahkan makin parah begitu. Nah, jadi kalau misalnya demamnya dia, demam, bisa saya sholat, saya harus tayamum, padahal tak ada hubungan demam dengan air. Misalnya gitu begitu. Jadi ada koneksi dan ada hubungan, misalnya bahwa dia berikan rukhsah untuk tidak misalnya toharoh dengan air, bolehkan dengan bertayamum. Dalam hadis yang lain misalnya Rasul lebih tegas itu menyebutkan ketika sholat, kalau seseorang memang sakit, katakanlah kita ingin menyebut yang langsung berhubungan, Rasul itu kan sholat qa'iman, harus berdiri, kalau tidak qa'idan atau muttaji'an, itu disebutkan dalam hadis. Kalau memang dia sanggup, ya, sehat, maka berdiri. Bahkan berdiri itu adalah menjadi rukun dalam sholat ketika dia mampu. Jadi
bukan hanya orang sakit, orang yang sehat itu kalau seandainya ada tiang lalu dia bersandar di dinding, maka sholatnya tidak sah karena dia tidak berdiri qiyamu ala nafsi. Nah, kalau dia sakit maka boleh berdiri. Kalau tidak mampu maka boleh dia duduk. Kalau tidak duduk dia boleh berbaring. Nah, mungkin kalau ingin kita sebutkan ilustrasi, ada orang yang katakanlah yang langsung berhubungan mungkin kena apa misalnya kena vertigo mungkin. Ya openingnya lupa lah luar biasa. Begitu dia berdiri udah macam top aja lihatnya alam ini. Itu mungkin akan memberikan mudarat pada dia, maka qaidan gitu. Jadi tidak ada hubungan misalnya dia duduk karena misal tadi giginya sakit kan gitu. Jadi yang berhubungan langsung dengan itu. Maka diberikanlah rukhsah baginya kalau tak mampu dia langsung qaim, maka dia duduk. Kalau tidak mampu lagi duduk muttaji'an. Bahkan kalau tidak mampu lagi dengan isyarat. Karena pada konteks sholat tidak ada kalimat untuk dicabutnya kewajiban bagi siapa. Begitu kira-kira Ustaz. Kalaulah tadi kan kita sakit, ada aturan misalnya kita sholatnya kan kalau kita sempurnakan wajib menghadap kiblat. Kemudian kalau tidurnya bagaimana? Apakah dia tidur terlentang, miring, atau maaf telungkup misalnya? Kayak begini. Kan ini kan jadi pertanyaan nih kan. Bagaimana kalau kita sakit tuh kan dalam keadaan sholat sakit? Disarankan kalau kita bisa duduk, dia bisa berbaring. Kalau berbaringnya bagaimana? Bentuk baringnya? Baik. Tetap jadi dalam syurutu shalah itu kan tetap menghadap al-qiblah, istiqbal al-qiblah, menghadap kiblat. Nah, dalam konteks menghadap kiblat tetap bahkan dalam orang musafir gitu. Walaupun dia misalnya berubah-ubah arah, tapi kan tetap di awal tetap ditetapkan bahwa dia menghadap arah kiblat. Termasuk juga dalam konteks orang sakit tetap dituntun untuk menghadap kiblat dengan dipastikan dia mengetahui arah kiblatnya. Nah, bagaimana orang yang sakit? Maka satu riwayat misalnya menyebutkan memungkinkan dia untuk miring misalnya, miring arah kanan. Kalaupun tak sanggup dia lagi miring misalnya, maka cukup dengan telentang. Karena memang dalam kondisi tidak normal, ini kan normal. Karena rukhsah yang diberikan bagi orang yang sakit. Artinya kita ingin menggarisbawahi Ustaz bahwa agama kita agama yang sangat mudah. Jadi persoalan bahwa hatinya tidak mau sholat lain hal. Tapi selama orang bahwa dia pengen tetap menghadap Allah, melaksanakan perintah Allah, bagaimanapun kondisinya dipastikan dia tetap bisa melaksanakan sholat. Sampai pada hanya isyarat matanya saja. Kalaupun sampai isyarat mata, hatinya cukup mengisyaratkan bahwa dia sholat. Artinya tidak ada kalimat untuk tarkus sholat, meninggalkan sholat bagi seorang mukmin. Begitu. Ini kan ada kewajiban juga ya, sholat bagi laki-laki itu untuk ke masjid berjamaah di masjid. Ada juga nih peristiwa misalnya ini sakit permanen, buta misalnya, buta kan sakit ini. Apakah dia juga diwajibkan untuk sholat berjamaah di masjid misalnya? Baik, para sahabat sekalian, kita melihat bagaimana riwayat Rasul ketika pernah tidak menjadi imam di masjid ketika Rasulullah sakit, dan itu menjadi riwayat sebenarnya menjadi rukhsah bagi orang yang sakit bahwa tidak. Ini kan persoalan kewajiban berjamaah ini bukan ikhtilaf ini. Ikhtilaf bagi Syafi'i mengatakan hanya sunnatun muakkadatun gitu. Ada yang misalnya Hambali mengatakan sampai wajib, tapi kan ikhtilaf pada ikhtilaf. Katakanlah misalnya bahwa pada tingkat sunnat muakkad atau fardu kifayah misalnya hukum salat berjamaah, maka kalau ingin merujuk pada hadis Rasul ketika Rasul itu sakit lalu tidak menjadi imam salat berjamaah dan digantikan oleh Abu Bakar Siddiq, maka ini pun adalah satu bentuk dalil bagi rukhsahnya orang yang sakit untuk tidak sholat berjamaah ke masjid. Nah, kalau misalnya nanti kalau kita lihat riwayat Ibnu Maktum itu buta juga dia, cuman tetap juga karena panggilan hatinya merangkak juga datang. Merangkak. Sampai begitu, ini tingkat persoalan kualitas keimanan. Tapi mungkin secara syar'i ini kan ada dimensi batini ini, keimanan dan syariah. Tapi secara hukum syariah fikihnya bagi orang yang uzur, yang dia memang tidak mampu dan keterbatasan, maka berlaku baginya rukhsah. Begitu. Ya, satu lagi nih Ustaz. Ada kasus ini kan kalau sakit sakit yang memang dia tidak mengharuskan sholat. Ini sakit, tapi sakitnya seperti sehat badannya, tapi sudah operasi di bagian perut dan
dia buang angin terus, nggak berhenti, buang angin saja dia. Nah, jadi ini kan persoalan ini bagi orang yang tak paham. Dia berangkat ke masjid tidak ada persoalan. Iya, tidak persoalan kan, nggak ada, badannya nampak sehat gitu kan. Tapi ada kondisi dalam tubuh dia. Setiap saat dia buang angin, buang angin. Dan kalau misalnya dia sholat berjamaah di masjid, mungkin sebelahnya, ini kawan buang angin kok nggak wudhu, kok nggak nggak membatalkan sholatnya. Ini kan ada satu keringanan juga ini. Iya, jadi dalam fikih itu ada nama sulusul baul ya. Sulusul baul itu memang ya tasalsul. Jadi baulnya itu keluar terus. Kalau mungkin orang yang normal, kalau misalnya on off-nya masih kita nyebutnya on off mungkin ini masih oke lagi on off-nya. Kalau orang mungkin klepnya masih aman, ya itu masih normal. Tapi kalau ada orang yang memang on off-nya bermasalah gitu, maka bagi orang-orang yang sulusul baul itu walaupun dia mengeluarkan, maka dia diberikan rukhsah. Karena tidak mungkin dia akan terus berwudu, akhirnya berwudu terus sholat tidak gitu. Maka dalam konteks itu pun akan berlaku padanya. Nah, persoalannya ketika dia sholat berjamaah, mampulah dia menempatkan posisi. Nah, kalau di tengah pula dia misalnya, itu bisa juga heboh jamaah itu ya. Mau dia ngambil di belakang atau jamaah gitu. Tapi sulusul baul itu dikaji para ulama, orang yang terus menerus baul dia sama juga dengan buang angin. Yang boleh jadi begitu nanti sedikit bergerak dia keluar. Nah, maka dia tetap diberikan rukhsah, keringanan, karena memang tidak ada yang mau untuk itu, tapi dia berusaha, berikhtiar untuk tetap menahannya, tetapi tetap keluar secara natural. Kemudian Ustaz, boleh tidak dijama orang sakit ini? Iya. Jadi dalam bahagian rukhsah orang yang marid itu salah satu misalnya dia tidak berjamaah karena hujan dan boleh menjamak. Dan itu kan karena hujan atau karena sakit. Misalnya ada orang memang dalam kondisi sangat sulit baginya, maka dia bisa dengan ketentuan hukum berlaku sholat jamak, zuhur, asar, maghrib, isya dia lakukan jamak, karena memang tidak memungkinkan untuk berulang dia melakukan, dan itu dibolehkan. Itu dibolehkan. Boleh. Iya. Baik pemirsa TV MUI Medan, mungkin ya sampai di sini pembahasan sholat. Atau Ustadz ada penutup close statement misalnya? Baik, para pendengar sahabat yang dimuliakan Allah, saya kira bahwa yang jadi poin penting kita dalam sakit ini sebenarnya, walaupun ulama mengklasifikasi ada penyakit berat, sedang, ringan, tapi kan kembali sebenarnya pada si sakitnya, sejauh mana tingkat kualitas keimanan sebenarnya. Jangan sempat ada orang beralibi, beralasan karena ini kan hanya hal yang sedikit, karena mungkin kutilnya jatuh sedikit, ada tak sholat ya gitu. Jadi ini untuk menguatkan, kalau kita ingin masuk pada wilayah syar'inya nanti, orang akan seolah-olah bermudah-mudah meninggalkan, padahal sebenarnya itu cara Allah, sayangnya Allah pada kita, dan harus ditangkap bahwa orang yang maksimal hatinya terhadap Allah, bagaimanapun Ummi Maktum misalnya berjalan merangkak, dia datang untuk sholat, walaupun sebenarnya dia ada rukhsah, tapi tidak kemukakan cintanya, mahabbahnya untuk menghadap Allah. Ya, begitu kira-kira. Jadi tidak ada alasan untuk meninggalkan sholat. Untuk tidak meninggalkan sholat. Iya. Baik para pemirsa TV MUI Medan, begitulah pentingnya kita untuk ibadah sholat, karena sholat ini adalah satu kewajiban yang sangat mendasar, karena persoalan utama yang akan dihisab adalah tentang sholat dahulu. Makanya walaupun dalam keadaan apapun kita wajib untuk sholat. Kalau kita sakit, ada keringanan-keringanan yang telah diatur dalam fikih Islam dan sebagainya. Mungkin sampai di sini pertemuan kita, dan akan kita bertemu lagi di episode berikutnya. Dan Ustaz, terima kasih atas ilmunya. Semoga bermanfaat bagi kita semua, bisa kita amalkan di dalam kehidupan sehari-hari. Demikian sahabat MUI, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.